Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Nuaiman bin Amr bin Rafa'ah. Beliau merupakan seorang sahabat Rasulullah yang terkenal suka melawak dan jahil. Beliau adalah sahabat dari kalangan Ansar. Meski wataknya yang suka melucu, Nuaiman juga seorang mujahid sejati Islam. Beliau merupakan Ashabul Badar karena ikut terlibat dalam perang Badar bersama Rasulullah dan para sahabat yang lainnya. Nuaiman banyak membuat lelucon ataupun tingkah konyol, bahkan kejahilan, hingga membuat Rasulullah dan para sahabat lainnya tiada kuat menahan tawa. Yang menjadi target kejahilannya tidak hanya sahabat, tetapi juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lantas, bagaimana sikap Rasulullah terhadap sahabatnya yang suka melawak, bahkan jahil seperti Nuaiman tersebut? Apakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah marah dengan sikap usil Nuaiman? Ataukah Rasulullah menganggapnya biasa saja? Lalu bagaimanakah kalau ada sahabat yang tersinggung dengan keusilan Nuaiman? Dan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meredam hal itu? Dari beberapa kisah tentang Nuaiman yang ada di buku Yang Jenaka dari Muhammad Quraisy Shihab, yaitu karangan Quraisy Shihab, dan buku dari Canda Nabi dan Sufi sampai kelucuan kita, Kiai Haji Mustafa Bisri, kita bisa menarik beberapa kesimpulan tentang sikap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terhadap Nuaiman. Pertama, memakluminya. Pada umumnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat maklum tentang karakter Nuaiman yang suka melucu. Rasulullah juga biasa saja ketika menjadi sasaran kejahilan Nuaiman dalam membuat lelucon, selama tingkah pola Nuaiman tidak melanggar ajaran agama Islam. Mungkin selama itu pula akan dimaklumi. Misalnya seperti kisah Nuaiman menghadiahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam madu. Diceritakan bahwa suatu hari Nuaiman ingin menghadiahi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam seguci madu. Namun karena ia tidak memiliki uang, maka akhirnya Nuaiman menyuruh penjual madu untuk menghantarkan madunya kepada Rasulullah sebagai hadiah kepada Rasulullah. Nanti kamu minta juga uang harganya, kata Nuaiman kepada penjual madu. Saat bertemu Rasulullah, penjual madu tersebut mengatakan sebagaimana yang diminta Nuaiman. Rasulullah memberikan sejumlah uang kepada penjual madu itu. Jadilah Rasulullah mendapatkan hadiah madu sekaligus tagihan harganya. Setelah kejadian itu, Rasulullah memanggil Nuaiman. Beliau menanyakan mengapa Nuaiman melakukan hal itu. Saya ingin berbuat baik kepada Anda, wahai Rasulullah, tapi saya tidak punya apa-apa, jawab Nuaiman, sehingga membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Yang kedua, mengganti kerugian akibat kejahilan Nuaiman. Tidak hanya memaklumi Nuaiman, bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti kerugian akibat kejahilan yang dilakukan sahabatnya itu. Selain kisah yang tadi, ada satu kejadian yang membuat Rasulullah mengganti apa yang telah diperbuat Nuaiman. Meski demikian, Rasulullah tidak marah. Bahkan beliau tersenyum karena apa yang dilakukan Nuaiman memang menggeliti. Kisahnya, suatu ketika para sahabat berkata kepada Nuaiman bahwa sudah lama tidak makan daging unta. Mereka lantas memiliki ide untuk menyembelih unta seseorang yang tengah bertamu kepada Rasulullah. Nuaiman langsung saja menyambut ide tersebut. Unta tamu Rasulullah tersebut akhirnya jadi disembelih oleh Nuaiman. Tamu Rasulullah yang mengetahui untanya disembelih tersebut langsung mengadu kepada Rasulullah. Setelah ditanya, para sahabat yang memiliki ide makan daging unta tersebut menjawab bahwa yang melakukan itu adalah Nuaiman. Salah seorang dari mereka lalu menunjukkan kepada Rasulullah dan tamunya tempat persembunyian Nuaiman. Saat ditanya Rasulullah mengapa melakukan itu, jawaban Nuaiman malah membuat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun tersenyum. Tanyakan saja kepada orang yang menunjukkan kepadamu tempat persembunyianku, jawab Nuaiman. Rasulullah lalu memberikan ganti rugi kepada pemilik unta tersebut dengan jumlah yang lebih daripada cukup. Yang ketiga, melarang sahabat lain mencela Nuaiman. Tidak semua orang suka dan maklum dengan tingkah Nuaiman yang jahil, usil seperti itu. Pasti ada saja pihak-pihak yang jengkel dan tidak suka dengan tingkah laku Nuaiman. Dan terkait hal ini, Rasulullah sudah memberikan rambu-rambu. Rasulullah melarang para sahabatnya untuk mencela Nuaiman. Jangan lakukan itu, yaitu mencela Nuaiman, karena dia mencintai Allah dan Rasulnya.
kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan inilah sedikit kisah tentang salah seorang sahabat Rasulullah yang jahil, usil, dan sikap Rasulullah menghadapi salah satu sahabatnya itu bisa menjadi pelajaran yang berharga bagi kita semua. Dan mudah-mudahan video singkat ini bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.